Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hermawan Sulistia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang daily test aturan sinus dan kosinus serta luas segitiga dan segi N beraturan untuk kelas IPS. Oke, langsung aja kita mulai ke nomor 1. Hitunglah luas bangun berikut ini. Segitiga dengan titik sudut yang diketahui yaitu P 5,-3, Q 5,2 dan R-nya 0,7. Langsung kita jawab di sini. Yang A-nya itu adalah berarti luas sama dengan kita pakai aturan, kita buat kolom dengan tanda nilai mutlaknya, yaitu ini berarti 5 min 3, kemudian 5 2, kemudian 0 7, dan kolom pertama kita tulis ulang lagi 5 dan min 3. Oke, sama dengan setengah. Ini tetap dalam nilai mutlak. Ini berarti 5 dikali 2 adalah 10. Ditambah 5 dikali 7, 35. Ini ditambah 35. Kemudian ditambah 0 dikali min 3 adalah 0. Kemudian dikurang min 3 dikali 5. Itu adalah min 15. Kemudian 2 dikali dengan 0 itu berarti 0. Kemudian 7 dikali dengan 5 adalah min 35. Oke, jadi kita dapat di sini setengah. 10 ditambah 35 adalah 45. Kemudian dikurangi dengan min sama min jadi plus 15. Kemudian dikurang 35. Jadi di sini kita dapat sama dengan setengah dari 60 dikurangi 35. Maka di sini kita dapat sama dengan 25. Jadi luasnya ini kita dapat sama dengan setengah dikali 25 atau sama dengan 12,5 satuan luas. Nah, itu untuk yang nomor A-nya. Sekarang yang B-nya. Yang B-nya dengan cara yang sama, luas setengah kita bikin per kolom, yaitu 1,0 kita susun ke bawah, 8,0 susun ke bawah, kemudian 6,3 susun ke bawah, dan 3,3. Nah, kolom pertama kita tulis ulang lagi 1 dan 0-nya. Jadi ini sama dengan setengah. Kemudian 1 dikali dengan 0 itu 0. 8 dengan ditambah 8 kali 3 24. 6 dikali 3 itu 18. Tambah 3 kali 0 itu 0. Kemudian dikurang. Ini 0 dengan 8 adalah minus 0. Kemudian 0 dengan 6 minus 0 juga. 3 kali 3 minus 9. Kemudian 3 dikali 1 minus 3. Jadi di sini kita dapat totalnya setengah ini 42 dikurang min 9 min 3 itu min 12. Jadinya kita dapat setengah dikali dengan 30 karena positif ya, jadi nilai tetap positif, yaitu sama dengan 15. Ini tanda mutlak dari 30 ya 30. Kalaupun nanti di sini misalnya hasilnya negatif, ya maka hasilnya jadi positif semua tetap. Mutlak dari negatif adalah positif. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, ini nomor 2. Pada sebuah segitiga ABC diketahui A-nya akar 2, B-nya 1, dan sudut B-nya 30 derajat. Maka yang ditanya besar sudut A. Kalau soal seperti ini harus kita gambar segitiganya. Kita gambar segitiganya sembarang. Yaitu ini A, ini B, titik C, kemudian A. B-nya 30. Nah, ini adalah 30 derajat. Kemudian besar sudut A ini yang kita tanya. Besarnya berapa? Kemudian A berarti ini A. Di depan sudut A berarti akar 2. B-nya ini B sama dengan 1 di depan sudut B. Nah, maka ini kita pakai aturan sinus, yaitu A per sin
A sama dengan B per sin B. Tinggal kita masukkan A-nya adalah akar 2 per sin A sama dengan B-nya berarti 1 per sin 30. Oke, kemudian kita kali silang ini, jadi sin A dikali 1 yaitu tetap sin A sama dengan berarti akar 2 dikali sin 30. Oke, jadi sin A itu sama dengan akar 2 dikali sin 30 adalah setengah, atau sin A itu kita bisa tulis ulang jadi setengah akar 2. Nah, yang ditanya besar sudut A, maka besar A-nya berapa derajat? Ini adalah sudut istimewa. Sudut yang besarnya setengah akar 2 adalah 45 derajat. Ini jawabannya. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Nah, ini nomor 3. Pada sebuah segitiga ABC diketahui sudut A-nya 30, sudut B-nya 45, dan panjang rusuk A-nya adalah 6 cm. Berapa panjang rusuk B? Nah, ini kita masih sama menggunakan aturan sinus. Kita gambar dulu segitiganya. Ini A, ini B, ini C. A-nya 30 derajat, kemudian B-nya 45 derajat. Kemudian ini rusuk A-nya sama dengan 6. B-nya yang ditanya, B-nya berapa? Oke, maka dengan aturan sinus yaitu berarti A per sin 30, sin A-nya 30, kemudian B per sin 45. A-nya sudah ada, kita ganti jadi 6 per sin 30 itu adalah setengah. Kemudian B per sin 45 itu adalah setengah akar 2. Jadi kita kali silang, B dikali setengah, maka di sini B dikali setengah sama dengan 6 dikali setengah akar 2. Kemudian ini 6 dibagi dengan 2 adalah 3. Atau kita bisa tulis seperti ini aja ya, jadinya 6, jangan dihitung dulu, kita bikin seperti ini biar bisa dicoret. Nah, ini ternyata bisa dicoret kan, B kali setengah berarti kan B nya sama dengan 6 dikali setengah akar 2 dibagi dengan setengah, maka ini bisa dicoret, jadi tinggal sama dengan 6 akar 2. Oke, ini nomor 3. Next, kita lanjut ke nomor 4. Luas segi 6 beraturan yang panjang sisinya adalah 20 cm. Oh, ini pakai luas beraturan. Yaitu di sini kita pakai rumusnya luas sama dengan, berarti kita langsung aja segi 6 beraturan ini adalah N, kemudian dikali dengan S kuadrat, dikali dengan sin, di sini N min 2 per, di sini 2N, di sini dikali dengan 180. Nah, ini kuadrat. Ini dibagi dengan 2 dikali sin, ini N min 2 dikali 180 per N. Oke, jadi ini sama dengan N-nya itu 6, segi 6 berarti N-nya 6 dikali 20 kuadrat. Ini per, di sini berarti dalam kurung ini sin, 6 dikurang 2 adalah berarti 4 ya. 4 dikali 180 per 2 dikali dengan 6. Ini dalam kuadrat. Kemudian di sini 2 dikali sin, 6 dikurang 2 itu 4, jadi sama 4 dikali 180 per 6. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini sama dengan, kita hitung dulu,
Jadi 6, 20 kuadrat itu adalah 400 dikali sin berapa ini? Ini 18 dibagi dengan 6 itu 3. Kemudian 4 dibagi dengan 2. 2 jadi 2 kali 3, 6 jadi 60. Dikali dalam kurung sin 60 kuadrat dibagi dengan ini bawahnya berarti 2 dikali ini habis 2, ini 3, ini 2. Jadi 2 dikali dengan 3 itu adalah, oh sebentar, ini 6, oh sorry, salah. Ini berarti ini udah habis, ini tetap masih 4. Nah ini. Oke, yang bawahnya berarti di sini 4 dikali 3 berarti sin 120 derajat. Ini pakai derajat. Oke, jadi sama dengan di sini 6 dikali dengan, oke langsung aja kita simplify ya. Oke, selanjutnya ini kita sederhanakan. 6 dibagi dengan 2 ini 3. 3 kali 4 itu adalah 1200 dikali sin 60 itu setengah akar 3 dalam kurung kuadrat. Bawahnya sin 120 itu sama ya. Sin 120 ini saya jelaskan, sin 120 itu ada di kuadran kedua, didapat dari sin dalam kurung 180 dikurang 60 atau sama dengan sin 60. Karena di kuadran kedua nilai sin positif berarti sama dengan sin 60. Berarti ini sama dengan setengah akar 3. Ini dicoret, habis jadi tinggal 1. Jadi kita dapat di sini 1200 dikali setengah akar 3. 1200 bagi 2 berarti 600 akar 3 cm kuadrat atau square. Oke, itu nomor 4. Lanjut kita ke nomor 5. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, luas segi 12 beraturan dengan panjang jari-jari lingkaran luarnya adalah 10 cm. Maka rumusnya adalah luas sama dengan N per 2 dikali dengan R kuadrat dikali dengan sin 360 dibagi dengan N. Oke, jadi sama dengan segi 12 berarti 12 dibagi dengan 2 dengan jari-jarinya 10 kuadrat dikali dengan sin 360 dibagi dengan 12. Berarti ini 12 dibagi 2 adalah 6 dikali 10 kuadrat 100. 360 dibagi 12 adalah sin 30. Jadi ini kita dapat 600 dikali sin 30 adalah setengah. Jadi luasnya sama dengan 300 cm persegi atau square. Oke. Next, lanjut kita ke nomor 6. Oke, untuk nomor 6 yang ditanya adalah luas segitiga KLM dengan sudut L yang 45 derajat, sisi K-nya 12 dan sisi M-nya 17 cm. Kita gambar dulu segitiganya. Ya. Ini L, ini misalnya K, L, dan ini adalah M. L-nya 45 derajat. Kemudian K-nya berarti depan ini, di depan sudut K, ini K sama dengan 12 cm. Kemudian M berarti di sini M-nya adalah sama dengan 17 cm. Berarti luas segitiga. Jadi luas segitiga itu sama dengan, rumusnya adalah setengah dikali dengan M dikali dengan K dikali dengan sin L.
Atau kita substitusikan, berarti setengah. M-nya itu 17, dikali K-nya itu 12, dikali dengan sin 45 derajat. Berarti ini sama dengan setengah dikali 17 kali 12, sin 45 itu setengah akar 2. Ini kita coret jadi 6, dicoret lagi jadi 3, sama dengan 17 dikali dengan 3 itu berarti 51 akar 2 cm persegi atau square. Oke, nomor 7, kita lanjut ke nomor 7. Nih, luas segitiga yang panjang rusuknya 4, 6, dan 8. Nah, kalau yang diketahui panjang rusuknya, kita cari ke kelilingnya dulu, ya, atau S itu adalah setengah dari keliling lingkarannya, itu berarti ini setengah dijumlahkan seluruhnya 4, sisi-sisinya 4 tambah 6 tambah 8, itu sama dengan setengah ditambah dengan 18, jadi S-nya itu adalah 9 cm. Jadi luas sama dengan kita pakai rumus yang seperti ini. Jadi S setengah keliling dari lingkaran itu berarti S dikurang dengan 4 dalam kurung S dikurang dengan 6, kemudian S dikurang dengan 8. Jadi kita dapat di sini berarti S-nya itu adalah 9 dikurang 4 dalam kurung 9 dikurang 6 dalam kurung 9 dikurang 8. Jadi ini sama dengan akar dari ini 9 dikali dengan 9 kurang 4 itu 5, 9 kurang 6, 3 kali 1. Jadi kita dapat ini 15 dikali dengan 5 kali 3, 15. 15 itu dikali 9 itu sama dengan berapa? 15 dikali 9, 135 ya. 5, ya 13. 135, atau ini kita bikin gini aja. Ini berarti yang bisa diakhirin adalah 9 ya, nggak perlu dikalikan ternyata. Berarti 9 itu 3 akar 15. Oke, dapat luasnya. Berarti 3 akar 15 cm square. Oke, sekarang nomor 8. Tentukan nilai X pada segitiga di bawah ini. Berarti ini kita menggunakan aturan kosinus, yaitu X kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat dikurang dengan 2 dikali 4 dikali 10 dikali dengan cos 45. Oke, 10 kuadrat itu 100 ditambah dengan 4 kuadrat 16. Nah, ini supaya kamu nggak salah hitung maka pakai dalam kurung karena harus dihitung dulu baru nanti untuk mengurangi. Jadi ini 2 kali 4 8 kali 10 berarti ini 80 dikali cos 45 itu setengah akar 2. Jadi di sini kita dapat 116 dikurang. Nah, pakai dalam kurung jadinya aman. Jadi harus kamu hitung dulu. Ya, kalau tidak nanti kamu akan langsung dikurang nih. 116 dikurang 80 dan ini banyak ditemukan ketika memeriksa penugasan kalian. Jadi di sini 80 dikali setengah adalah 40 akar 2. Oke. Maka di sini kita dapat ya. Ini bisa kita keluarkan perkalian 4 ya. Jadi 116 dibagi dengan 4 itu adalah 29 dikurang 10 akar 2. Jadi X-nya adalah akar kuadrat dari 4, 29 di 10 akar 2. Nah, ini kan akar 4 bisa, yaitu adalah 2 akar 29 dikurang 10 akar 2. Oke, ini dia nilai X-nya. Oke, this is the final answer. Cukup seperti ini dalam bentuk akar, nggak apa-apa. Next, nomor 9. Tentukan panjang AC pada segitiga di bawah ini. Panjang AC, berarti ini kita menggunakan aturan sinus.
ini AC itu berhadapan dengan sudut 60 derajat, 45 dengan 8. Jadinya dengan mudah kita peroleh AC per sin 60 derajat sama dengan 8 per sin 45 derajat. Jadi AC sama dengan, ini kalau dikali silang, jadinya 8 dikali dengan sin 60 dibagi dengan sin 45. Jadi AC-nya sama dengan 8, sin 60 itu setengah akar 3 dibagi setengah akar 2. Setengahnya habis ya, coret. Jadi tinggal 8 akar 3 per akar 2. Ini kita rasionalkan. Jadi AC sama dengan 8 akar 3 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2. Jadi ini 8 akar 6 dibagi dengan 2, atau final answer-nya adalah 4 akar 6. Oke, lanjut ke nomor 10. Oke, lanjut ke nomor 10. Perhatikan gambar segitiga MSA di bawah ini. Rasio dari sin A berbanding sin S adalah, nah ini berarti kita menggunakan aturan sinus. Aturan sinus adalah berarti sudut dan sisi yang berhadapan kita bandingkan. Itu sudut A dan sisi MS yaitu 10. Berarti di sini 10 per sin A sama dengan 15 per sin S. Ya. Ini jadi sama dengan kita kali silang. Jadi 10 berbanding 15 sama dengan sin A-nya naik ke atas, 15-nya tuker, jadi sin A per sin S, atau sama dengan di sini 2 berbanding 3. Atau sin A berbanding sin S. Berarti sama dengan di sini adalah sin A berbanding sin S itu sama dengan 2 berbanding 3. Oke, jangan terbalik ya. Yang diminta sin A berbanding sin S. Jangan, kalau sin S berbanding sin A, beda lagi perbandingannya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Thank you.